Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ibadah pagi ini sebagai pelayan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Abraham H. Dotulung, SS Teol, Gembala Sidang GKO Bintaro Jaya. Adapun tema ibadah pagi hari ini adalah taat dan tunduk, bentuk tertinggi dari menghormati pemimpin rohani, yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibadah kita akan segera dimulai. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat yang kudus. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 477 bait 1 dan 2, betapa indah harinya. Saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Ku ikutlah
Marilah saudara sekalian, setiap janji hatiku kembali ku baruilah sampai kepada ajalku. Ku puji pengasihannya, indahlah harinya. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, benar-benar berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dalam dunia ini, salah paham, kepudahan pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Mungkinkah ku pun serta
hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian sabdanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kasihani kami ya Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyanyi bersama dari Kidung Keesan 448 bait pertama dan kedua, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari bersama kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saya nyebut untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali.
Saya bilang shalom, Bapak Ibu, damai di hati, oke. Shalom, damai di hati, shalom. Ya. Udah lupa ya Bapak Ibu. Saya masih terus pakai itu karena itu kesepakatan kita semua di sidang istimewa Sorong 2018. Yang kalau tidak saya salah ingat, jadi setiap ada shalom di GKO tuh shalom terus damai di hati, shalom. Nah, Bapak Ibu, tampilkan slide-nya. Oke. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema taat dan tunduk, bentuk tertinggi dari menghormati pemimpin rohani. Bapak Ibu ingat, sepanjang bulan Juni itu khotbah kita bicara tentang pelayan dan pelayan, pemimpin dan pemimpin. Ini bukan kok bisa gitu ya, enggak, memang didesain oleh tim leksionari dari tahun lalu untuk sampai di minggu depan, yaitu peneguhan pelayan Tuhan, peneguhan penatua periode pelayanan 2026-2031, semua dipersiapkan selama 1 bulan penuh, sehingga minggu depan di tanggal 5 Juli ketika peneguhan yang kita harapkan berapa 20 orang penatua GKO Depok 1 betul-betul menghidupi sepanjang khotbah sepanjang bulan Juni, dimulai dari rendah hati di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu apalagi Bapak Ibu? Mana para penatua? Sudah diingat khotbah sepanjang Juni? Oke, agak jauh. Yang minggu lalu saja. Jadi teladan bukan bos. Yang 2 minggu lalu adalah Tuhan itu mencari bukan yang paling bisa, tapi yang paling bersedia. Saat ini kita lihat bersama tentang taat dan tunduk. Nah Bapak Ibu, bicara kata taat dan tunduk, kalau kita mau jujur, kita mau jujur Bapak Ibu, ini ada kata yang tidak suka kita dengar. Kenapa? Karena kita lebih senang dihargai daripada diarahkan. Kita lebih senang didengarkan daripada ditegur. Kita lebih senang didoakan daripada dibina. Benar atau benar? Sehingga ketika ada nasihat dari pendeta, ada nasihat dari penatua, ada nasihat dari para pemimpin rohani, hati kita langsung reaksi Bapak Ibu. Kenapa hidup saya diatur? Kok kenapa saya yang ditegur? Kan saya udah lama jadi orang Kristen. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita semua melihat sesuatu yang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ketaatan kepada pemimpin rohani ini pertama-tama bukan soal hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan pendeta, penatua dan pemimpin rohani lainnya, bukan. Ketaatan kepada pemimpin rohani adalah bagian dari sikap hormat kita kepada Allah, karena Allah yang menetapkan otoritas di dalam gereja. Allah lah yang menetapkan pendeta, Allah yang menetapkan para penatua yang melayani di GKO Depok 1. Jadi ketika menghormati mereka, maka kita menghormati Allah, karena Allah yang menetapkan mereka para pemimpin-pemimpin rohani. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa ketaatan dan ketundukan bukanlah tekanan Bapak Ibu. Jangan pernah anggap itu adalah tekanan, tapi adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sehingga ketika kita membuat atau mempunyai pemikiran paradigma seperti itu, maka kita siap untuk buka hati kita
terhadap bimbingan, terhadap teguran, terhadap arahan dari pemimpin rohani di gereja. Mengapa surat Ibrani ini ditulis? Bapak Ibu, latar belakang teks yang kita baca, surat ini ditulis kepada orang-orang yang mereka semua orang Ibrani dalam konteks bacaan kita sedang berada dalam tekanan. Mereka sedang lelah, mereka sedang bergumul, mereka sedang menghadapi banyak tantangan iman. Ada yang mulai goyah, ada yang mulai longgar-longgar sedikit, ada yang kehilangan semangat untuk setia kepada Tuhan. Karena itulah penulis surat Ibrani bukan hanya kasih pengajaran tentang Kristus, tapi penulis kitab Ibrani juga kasih ajaran, kasih nasihat praktis tentang bagaimana jemaat harus hidup sebagai umat Tuhan. Dan salah satu nasihat itu adalah tentang hubungan jemaat dengan pemimpin rohani. Pertanyaannya, mengapa itu penting, Bapak Ibu? Jemaat yang sedang lemah, jemaat yang sedang goyang, sedang bingung, sedang terluka, Tuhan tidak membiarkan jemaat itu berjalan sendiri. Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin rohani, Tuhan menempatkan pendeta, penatua dan lainnya untuk menjaga jiwa jemaat. Makanya itu, firman ini bukan bicara tentang kekuasaan manusia yang hebat, pendeta penatua yang berkuasa, enggak Bapak Ibu. Firman ini ingin mengajarkan kita semua bahwa tentang cara Allah memelihara umatnya melalui penggembalaan rohani. Hari ini saya akan bagikan 3 hal untuk jemaat GKO Depok 1. Dasarnya Ibrani 13 ayat 17 ini. Hal yang pertama, taat kepada pemimpin rohani itu adalah wujud penghormatan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. 2 kata penting yang juga bagian dari tema kita, taat dan tunduk. Apa itu taat? Taat itu berarti mau mendengar, mau menerima dan mau diarahkan. Lalu tunduk apa? Tunduk adalah berarti rela menempatkan diri di bawah bimbingan rohani. Bukan selalu melawan, selalu membantah, bukan selalu merasa saya ini yang paling benar. Enggak, itu bukan tunduk. Tunduk mau dibimbing, taruh diri kita di paling bawah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak hanya meminta kita untuk melakukan sesuatu secara lahiriah, tapi meminta kita punya hati yang bisa dibentuk, hati yang bisa diajar. Bukan hanya hadir di gereja, tapi juga mau dibentuk oleh firman Tuhan melalui pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan. Jadi bukan hanya sekedar masuk gereja jam 6, masuk gereja jam 9, ikut ibadah PLW, PLP, lansia, pemuda. Enggak, bukan hanya sekedar Bapak Ibu, kalau cuma hanya datang percuma. Kalau kita masih mengeraskan hati kita nggak mau dibentuk oleh firman, saya katakan maaf, sia-sia Bapak Ibu kita ibadah selama ini. Di sinilah pokok pentingnya. Ketaatan kepada pemimpin rohani yang setia kepada firman adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah. Kenapa? Bapak Ibu ingat, Allah bekerja itu pakai tatanan. Lihat ya, kalau kita lihat Alkitab, ketika Tuhan memimpin umatnya mulai orang-orang yang panggil dari perjanjian lama, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Harun, Tuhan pakai para nabi. Masuk perjanjian baru, Tuhan pakai para rasul. Masuk dalam zaman modern saat ini, Tuhan pakai para pendeta, Tuhan pakai para penatua, para pemimpin-pemimpin rohani. Itu dari Allah, Bu. Bagaimana Allah mendesain dalam tatanan yang luar biasa. Dan bukan karena kami sempurna, bukan karena pendeta dan penatua sempurna Bapak Ibu, enggak. Tidak ada yang sempurna. Kalau kenapa kita mau melayani Tuhan? Karena Tuhan pakai kita untuk menggembalakan umatnya.
Jadi ketika ada pemimpin rohani yang dengan setia memberitakan firman, menasehati, menegur, mengarahkan, dan mengembalakan jemaat menurut kebenaran Tuhan. Dan ketika itu jemaat mau mendengar dan tunduk, maka jemaat sebenarnya berkata, Bu, saya tulis dalam surat di bawah itu, Tuhan, saya menghormati tatanan yang Engkau tetapkan, siapapun pribadinya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hati kita selalu menolak nasihat, kita selalu tersinggung saat ditegur, kita selalu tercuriga terus terhadap berbagai arahan rohani. Kita selalu merasa, saya nggak perlu dibimbing. Maka masalahnya seringkali ternyata Bapak Ibu, bukan hanya dengan pendeta atau penatua. Mari periksa diri kita. Masalahnya adalah hati kita sendiri dengan Tuhan. Kalau hati kita beres dengan Tuhan, maka ketika firman itu disampaikan oleh siapapun, entah dia pendeta, entah dia penatua, dan firman itu kena sama kita gak akan curiga Bapak Ibu. Penatua ini kok saya sih diomongin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pernah kejadian di Bintaro begini. Penatua itu bukan set firman supaya ngomong ke A ke B. Bahkan kita pun nggak tahu siapa saja yang datang ibadah pelpri, siapa saja yang datang ibadah rumah tangga, ibadah wilayah, siapa saja yang datang ibadah lansia. Dan saya pun saat ini nggak tahu siapa saja yang datang ibadah utama jam 6. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ketika firman itu kena, mari terima dengan penuh kerendahan hati. Saya pun ketika saya sampaikan firman dan firman itu kembali kepada saya akan terima dengan penuh kerendahan hati. Itulah firman Tuhan, itulah kuasa firman. Lalu coba bayangkan seorang pasien datang ke dokter periksa kata, Bapak Ibu, ini gula darahnya tinggi, tolong ya jaga makannya, obat ini Bapak Ibu minum teratur ya, bulan depan kata sang dokter kembali kontrol, datang kepada saya. Tapi pasien itu berkata, saya nggak mau diatur dokter, saya mau makan sesuka saya, obat ya saya akan minum kalau saya ingat saja. Saya bertanya Bapak Ibu, siapa yang rugi? Dokternya? Enggak, dokter enggak rugi. Yang rugi adalah pasien itu sendiri. Begitu juga dalam hidup rohani. Ketika pemimpin rohani menasihati kita, Bapak Ibu tetaplah setia beribadah. Bapak Ibu jangan pernah pelihara kepahitan. Yuk Bapak Ibu jangan menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, yuk kita perbaiki relasi keluarga kita, relasi kita dengan suami, relasi kita dengan istri, relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan anak. Yuk kita perbaiki Bapak. Itu bukan karena gereja mau mengatur hidup Bapak Ibu Saudara. Itu karena ada jiwa yang sedang dijaga. Karena itu mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita di poin pertama ini untuk bertanya, apakah saya masih punya hati yang mau dinasehati? Apakah saya masih bisa menerima teguran rohani tanpa marah? Apakah saya masih membuka hati terhadap bimbingan gereja? Biasanya ini ibadah pagi itu banyak opa-oma ya, banyak lansia. Saya siapkan khusus untuk mereka. Firman ini begitu indah opa-oma. Kadang ada opa-oma yang berkata, Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya sudah tua. Saya sudah lama ikut Tuhan, saya sudah tahu semuanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, selama kita masih hidup, kita tetap murid Kristus. Kita tetap perlu diajar, kita tetap perlu dikuatkan, kita tetap perlu diingatkan, kita tetap perlu digembalakan. Saya tulis di bagian kanan bawah itu, orang yang dewasa rohani bukanlah orang yang merasa tidak perlu dibina lagi. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang tetap punya hati yang bisa diajar sampai akhir hidupnya. Hal yang kedua,
para pemimpin rohani ini Bapak Ibu ditetapkan untuk berjaga-jaga atas jiwa, bukan menguasai jemaat. Setelah tadi kita bicara ada kata taatilah, tunduklah. Penulis kitab Ibrani kasih tahu alasannya. Kenapa sih harus taat, kenapa sih harus tunduk? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ini kalimat yang indah Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin rohani bukan sekedar pengurus organisasi gereja. Pemimpin rohani bukan hanya orang yang berdiri di mimbar. Pemimpin rohani bukan hanya orang yang memimpin rapat-rapat. Pemimpin rohani adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya memperhatikan umat, merawat jemaat, mengawasi, mendoakan, menegur saat perlu, menghibur saat terluka, menguatkan saat lemah, mencari saat menjauh, menopang saat hampir jatuh. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka melakukan itu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Apa artinya? Artinya nanti pendeta, penatua, pemimpin-pemimpin rohani lainnya, dia akan berdiri suatu saat nanti di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia kerjakan ketika ada di dunia ini, terkhusus mengembalakan umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kepemimpinan rohani Alkitabiah itu bukan kuasa untuk menekan, tapi amanat untuk menjaga. Bukan hak untuk menguasai, tapi tanggung jawab untuk menggembalakan. Ini sangat penting untuk dipahami. Karena Ibrani 13 ayat 17 tidak sedang mengajarkan jemaat untuk tunduk kepada pemimpin yang sewenang-wenang. Ayat ini berbicara tentang pemimpin rohani yang menjaga jiwa, yang memimpin dalam terang firman, yang sadar bahwa ia sendiri pun akan dihakimi oleh Tuhan atas pelayanannya. Ya Bapak Ibu, bayangkan penjaga malam di mercusuar. Dia rela tidak tidur. Ia berjaga bukan karena ia mau begadang. Ia berjaga karena ada sesuatu yang harus dijaga. Ia rela tidak tidur supaya orang lain bisa aman. Saya tuh siapkan ini sudah jadi beberapa hari lalu. Hari Rabu subuh anak saya masuk rumah sakit. Rabu, Kamis, Jumat saya melihat bagaimana seorang suster yang betul-betul standby, betul-betul berjaga-jaga untuk kesembuhan anak saya. Khususnya yang shift malam ya. Anak saya kadang jam 1 dia muntah, jam 3 dia panasnya tinggi lagi. Kami tinggal panggil, suster datang. Dan dia tidak tidur. Sama seperti penjaga mercusuar ini Bapak. Demikian juga pemimpin rohani. Ada doa-doa yang dinaikkan untuk jemaat. Ada pergumulan jemaat yang terus dibawa dalam hati. Ada keluarga-keluarga yang dipikirkan. Ada anak-anak yang mulai menjauh dari Tuhan yang menjadi beban doa para pemimpin rohani itu. Ada orang tua yang sakit yang didoakan. Ada jemaat yang mulai lemah iman yang terus diingat setiap pemimpin rohani ini melayani. Bapak Ibu, mungkin jemaat tidak melihat semua itu yang dilakukan oleh para pendeta dan penatua. Enggak dilihat mungkin sama jemaat. Tapi firman Tuhan berkata, mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya kasih ilustrasi yang kedua. Coba opa oma bayangkan, ketika kita masih ada cucu yang masih kecil, biasanya opa oma atau kakek nenek berkata, jangan lari ke jalan ya dek, jangan pegang kompor, jangan naik ke bangku itu, nanti kamu jatuh. Pertanyaannya, apakah ketika opa oma lakukan itu mau menguasai cucunya? Jawabannya tentu tidak. Opa oma lakukan itu karena sayang
kepada cucunya. Opa-oma lakukan itu karena menjaga. Demikian juga kalau pemimpin rohani berkata, yuk Pak, Bu, jangan sampai kepahitan, jangan tinggalkan ibadah, jangan biarkan dosa kecil tinggal di hati dosa-dosa itu. Jangan terus-menerus hidup dalam pertengkaran. Ketika pemimpin rohani mengatakan hal itu Bapak Ibu, bukan untuk menguasai Bapak Ibu sebagai jemaat, tapi karena ada jiwa yang sedang dijaga. Wah, bagaimana respon kita? Mari Bapak Ibu. Pertama, jangan pernah alergi terhadap teguran rohani. Teguran emang gak selalu nyaman. Tapi ingat, teguran yang lahir dari firman itu bisa menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Mari buka diri terhadap pengembalaan Bapak Ibu. Kalau pendeta datang, kalau penatua berkunjung, kalau ada nasihat, kalau ada perhatian, jangan langsung berkata, kenapa sih hidup saya dicampuri? Ngapain sih penatua ini kunjungan? Lepaskan itu. Apalagi nanti kalau sudah diteguhkan minggu depan ya, dia kan masih penatua baru. Jangan Bapak Ibu. Siapapun dia, ketika minggu depan pendeta tumpang tangan, pakaikan stola, itulah dari Tuhan yang menetapkan tatanan itu. Siapapun dia. Mari belajarlah melihatnya sebagai bentuk kasih Tuhan melalui gereja. Hal yang terakhir, ketaatan membawa sukacita dan keuntungan. Bapak Ibu, bagian akhir ayat ini sangat menyentuh. Firman Tuhan berkata supaya mereka dapat melakukannya dengan gembira. Kalau TB1 itu dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa artinya? Artinya sikap jemaat terhadap pemimpin rohani itu akan mempengaruhi suasana pengembalaan itu sendiri Bapak Ibu. Kalau jemaatnya keras hati, kalau jemaatnya suka membantah, tidak mau dinasehati, mudah tersinggung dan selalu menolak pembinaan, yakinlah Bapak Ibu, pelayanan akan dilakukan dengan keluh kesah. Bukan karena pemimpin rohani tidak mau melayani, tetapi karena hati jemaat yang begitu sulit untuk dibentuk. Tapi sebaliknya, kalau jemaat mau diajar, mau ditegur, mau dibimbing, mau diarahkan, maka pemimpin rohani dapat melayani dengan gembira, dengan sukacita. Lalu apa ayat terakhir bagi kita katakan? Itu membawa keuntungan bagimu, itu membawa keuntungan bagi jemaat yang dilayani. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita menolak pengembangan yang sehat, yang rugi bukan hanya penatua dan pendeta, yang rugi adalah Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai umat. Kenapa? Karena kita kehilangan kesempatan untuk ditolong, dipulihkan dan diteguhkan dan juga dijaga. Jadi terima itu. Di selesai dia bagian atas itu adalah hal yang tidak benar, tapi bagian bawah ketika kita mau menerima, mau diputus, dia berputar. Pelayanan akan menjadi hal yang indah dan luar biasa. Apa yang kita lakukan poin ketiga ini? Bagaimana respon kita? Bapak Ibu, mari terima teguran sebagai kasih bukan serangan. Kalau ada nasihat jangan buru-buru tersinggung. Bisa jadi itu cara Tuhan menyentuh bagian hidup yang selama ini kita tutup. Kok dia bisa tahu ya? Siapa nih yang ember nih? Siapa nih yang bocor mulutnya? Padahal emang gak ada yang bocor. Dapat hikmat Tuhan. Dia pun gak ada maksud, tapi dia dapat hikmat Tuhan. Terima itu sebagai bentuk kasih. Kedua, jangan hanya mau didoakan Bapak Ibu, tapi juga mau diarahkan. Banyak orang senang kalau pendeta mendoakan, tapi tidak semua orang mau diubah. Padahal Tuhan sering menolong kita bukan hanya lewat doa, tapi juga lewat nasihat firman. Yang ketiga, mari bangun budaya hormat di gereja Bapak Ibu.
Hormati pemimpin rohani kita dalam perkataan, dalam sikap, dalam cara kita berbicara tentang mereka. Kalau ada masalah, mari selesaikan dengan dewasa. Kalau ada perbedaan, mari bicarakan dengan kasih. Jangan mudah ikut-ikutan mengkritik. Jangan mudah ikut-ikutan menyebarkan kepahitan atau membangun suasana tidak percaya. Kadang gitu ya. Pendeta begini, penatua yang baru tuh gitu-gitu. Stop di kita Bapak Ibu. Stop di kita, jangan terus ikut menyebarkan hal-hal yang kepahitan. Kalau gak suka dengan Bu Gembala, langsung datang. Gak suka dengan penatua A, penatua B, langsung datang temui. Pak, Bapak waktu itu begitu. Saya yakin pelayan semua di sini akan menerimanya dengan kerendahan hati. Jangan omongin di belakang Bapak Ibu. Omongin di depan. Karena kita nggak tahu informasi yang kita dapat itu benar atau tidak. Bagian terakhir Bapak Ibu senior, mari jadilah teladan ketundukan rohani. Anak-anak muda perlu melihat bahwa orang yang matang rohani ada orang tetap rendah hati, tetap setia beribadah, tetap mau didoakan, tetap mau dinasehati, tetap menghormati pemimpin rohani. Dan saya yakin itu sudah dilakukan oleh para lansia di Keko Depok 1. Ketika opa-oma lakukan itu, yakinlah itu jadi contoh yang menarik, yang indah bagi kami-kami yang masih muda ini. Dan kami pun akan mengikuti hal tersebut. Jemaat yang taat bukan jemaat yang lemah. Jemaat yang taat adalah jemaat yang cukup rendah hati untuk membiarkan Tuhan menolongnya lewat penggembalaan gereja. Ini penegasan penting Bapak Ibu. Ketaatan yang sehat versus buta. Ibrani 13 ayat 17 mengajarkan kita bukan ketaatan yang buta. Ini adalah penggembalaan yang sehat, yang sangat-sangat sehat. Memimpin dalam terang firman Allah, menjaga jiwa dan menggembalakan. Otoritas yang Tuhan kasih itu digunakan untuk menolong dan memulihkan. Kalau ketaatan buta bertentangan dengan Alkitab, memanipulasi jemaat, pakai otoritas dari Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada di tempat ini yang bagian kanan saya yang ketaatan buta, saya mau kata Bapak Ibu wajib untuk tidak tunduk kepada ini. Kembali kepada bagian akhir, bagian bawah yang saya buat di slide. Ketaatan mutlak hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Kalau ada pendeta, penatua yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu wajib untuk tidak tunduk dan taat kepadanya. Kembali ke Kristus dan kembali ke firman Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal ini Bapak Ibu. Dan biarlah ini menjadi fondasi kita semua dalam membangun gereja di tempat ini. Pertama, taat kepada pemimpin rohani. Itu wujud penghormatan kepada Allah yang telah menetapkan otoritas dalam gereja. Yang kedua, pemimpin rohani dipanggil untuk menjaga-jaga atas jiwa jemaat, bukan menguasai jemaat. Dan yang terakhir, ketaatan itu akan membawa sukacita bagi pemimpin rohani dan keuntungan rohani bagi Bapak Ibu Saudara. Mari audit diri sendiri Bapak Ibu. Audit hati kita, periksa diri kita. Apakah saya masih bisa diajar? Apakah saya masih bisa menerima teguran rohani tanpa marah? Apakah saya lebih suka didoakan daripada diarahkan? Apakah saya lebih suka dihormati daripada dibentuk? Apakah saya datang ke gereja dengan hati yang tetap tertutup? Jawablah pertanyaan ini sebagai self-reflection kita hari lepas hari Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ini Bapak Ibu kita sama-sama naikkan doa ini. Saya sebutnya doa ketundukan. Kelihatan semua ya? Ya, 3, 2, 1. Ya Tuhan, ajar saya untuk taat. Lembutkan hati saya untuk tunduk. Tolong saya menghormati pemimpin rohani
bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena saya menghormati engkau. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ekosistem gereja yang sehat itu terdiri dari jemaat yang mau dibina, ditambah pemimpin yang setia mengembalakan, setia kepada firman, setia kepada Kristus. Ini tambah ini, hasilnya adalah Kristus yang dimuliakan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita, khususnya pesan terakhir untuk ke-20 penatua yang akan diteguhkan minggu depan. Jadilah pemimpin-pemimpin rohani yang betul-betul menjaga jiwa-jiwa jemaat GKO Depok 1. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan Kidung Kesan 448 bait 3 dan 4. Bagi Yesus kuserahkan. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Dipersilakan duduk. Sidang jemaat, tiba saatnya kita bersama-sama menyatukan hati, menaikkan setiap syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau taat dan tunduk kepada para pemimpin rohani kami, Tuhan. Karena kami tahu mereka berasal dari Tuhan. Ketika kami tunduk dan taat, itu adalah bentuk kami menghormati Tuhan. Pakai kami Tuhan, lembutkan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang terus mau dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan memakai siapapun sebagai pemimpin rohani. Kami yakin dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, maka kami dimampukan untuk
untuk melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami bersama-sama menyatukan hati, menaikkan setiap syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bersama untuk keluarga-keluarga. Keluarga Ibu Margareta Suci Sudarmi, keluarga Ibu Penatua Sarjuni Sudibyo, keluarga Bapak Ruslan Judiseno, keluarga Saudari Shirley Carolina Reni Teterepta, keluarga Bapak Pit Amos Watilete, keluarga Ibu Supartina Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yuslina Rusikoi, keluarga Bapak Sukamto, keluarga Bapak Sugito. Bapak yang baik, kami tahu Tuhan terlebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan tadi. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Tuhan beri kekuatan kepada mereka semua. Keluarga ini terus bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bersama untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren beserta dengan keluarga Pak Regi dan Antakasih Rensia. Kami berdoa untuk para penatua beserta keluarga. Kami berdoa untuk pekerja gereja beserta keluarga, komisi-komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar, remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan ini dengan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka boleh terus bergandengan tangan, hidup dalam kasih Kristus, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, bersama-sama melayani umat yang telah Engkau percayakan untuk mereka layani secara bersama-sama. Kami berdoa bersama untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang juga mencari pasangan hidup. Biarlah di waktu Tuhan yang indah, maka anak-anak terkasih kami ini, para pemuda-pemudi, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang indah, mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, dan yang saat ini sedang menjalin hubungan juga Tuhan terus ingatkan mereka, para pemuda-pemudi, untuk dengan setia menjaga kekudusan mereka masing-masing. Berdoa bersama untuk keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan berkati. Berdoa untuk ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati mereka semua, sehingga di waktu Tuhan yang indah, Tuhan boleh hadirkan anak di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan berkati bayi yang ada dalam kandungan, sehingga waktu Tuhan yang indah, bayi ini boleh dapat hadir lahir di tengah-tengah keluarga ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kurang suatu apapun. Berdoa bersama untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami percaya kekuatan doa begitu luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami yang saat ini sedang meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, sehingga kuasa Tuhan nyata, sehingga mereka di waktu Tuhan yang indah boleh kembali mengaku percaya bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Tuhan pakai semua kami, Tuhan pakai para keluarga, sehingga boleh menunjukkan keteladanan, boleh menunjukkan yang baik, terus memperkenalkan Kristus dalam kehidupannya, sehingga mereka, anak-anak kami yang meninggalkan Tuhan Yesus, akan melihat bahwa memang Yesuslah yang begitu mengasihi mereka. Kami berdoa untuk pos pelayanan di Darung Bali, terus berkati Tuhan Pak Pendeta Suwito dengan tim pelayanan di sana. Hari lepas hari terus semakin bertumbuh, sehingga di waktu Tuhan yang indah, maka pos ini boleh dapat didewasakan. Berdoa bersama bagi Sinode GKO, Tuhan berkati semuanya. Majelis Sinode, Tuhan berkati segala sesuatunya berjalan dengan baik, sehingga Sinode GKO hari lepas hari terus bertumbuh, berkembang, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami dan juga kota Depok, khusus negara tercinta kami Indonesia. Tuhan,
Berkati Pak Presiden Prabowo, jamah hatinya Tuhan, sehingga jamahan kuasa Tuhan, maka beliau ketika menetapkan kebijakan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami yakin Tuhan begitu mengasihi bangsa Indonesia, Tuhan akan menjamah hati yang kami kasihi Pak Presiden Prabowo. Presiden, demikian juga hingga sampai ketua RT di mana kami tinggal, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kayak berdoa khusus Tuhan untuk peneguhan calon tetap penatua GKO Depok 1 di tanggal 5 Juli 2026 minggu depan. Tuhan telah berkati ke-20 calon tetap penatua GKO Depok 1 yang akan menerima peneguhan dari Tuhan di ibadah utama minggu depan. Bapak berkati persiapan ke-20 anak-anak Tuhan ini, sehingga semua rangkaian ibadah peneguhan penatua minggu depan berjalan dengan baik. Tuhan beri kesehatan yang sempurna kepada para calon tetap penatua ini, kepada keluarga-keluarga yang akan mendampingi. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah ketika selesai ibadah peneguhan, ketika pendeta selesai tumpang tangan dan memasangkan stola, maka mereka ke-20 orang pelayan Tuhan calon tetap penatua periode 2026-2031 akan menjadi penatua-penatua yang melayani dengan penuh kerendahan hati, penatua-penatua yang menjaga jiwa jemaat GKO Depok 1, pemimpin-pemimpin rohani yang hanya fokus kepada firman dan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Ibu Reminato Nipsihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Tukia, Ibu Siti Sudarsi Tukia, Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, Bapak Diakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiskasri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manurang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Madonna Mei Utami Namaban, Ibu Tugila Marianto, Saudari Jocelyn Adinda Kristi Prabudi. Tuhan, nama-nama ini ada yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami yakin mukjizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka sembuh dan mereka pulih secara total. Berkati keluarga-keluarga dengan setia mendampingi, merawat, juga Tuhan beri kekuatan kepada mereka semua. Berdoa bersama untuk jemaat yang akan mengalami sukacita penambahan usia dalam kehidupan mereka mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan. Saudari Marta, Anelita, Raisina, Gideon, Mikael Mose, Ibu Yunita Hilda Nilawati, Bapak Herbert Simon Piai, Saudari Manjari Garium, Saudari Dinar Iriani Pardede, Saudari Gracia Fide Kristiani Haurisa, Bapak Jalur Utomo Diso, Ibu Dorce Iren Pati, Saudara Orlando Yohanes Pati, Ibu Tirsa Elda Untaninusi, Ibu Yosina Nomreni. Tuhan, nama-nama ini mulai hari ini hingga 1 minggu depan yang akan dijalani, mereka akan mengalami penambahan usia 1 tahun dalam hidup mereka. Biar ketika hal itu terjadi, mereka boleh bersyukur bahwa itu semua karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan, ketika hari itu terjadi, biarlah Tuhan jawab setiap apa yang menjadi harapan mereka di usia yang baru ini, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang indah. Dan biarlah mereka di usia baru itu terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk salah satu suku yang terabaikan di Indonesia, yaitu suku Penesa, yang sebagian besar tinggal di desa-desa pedalaman Sumatera Selatan. Bapak yang baik,
Tuhan tolong suku Penesak ini. Kuasa Kristus nyata untuk kehidupan suku Penesak ini Tuhan. Biar Tuhan kirimkan para penginjil-penginjil, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka semua. Sehingga di waktu Tuhan yang indah, kami berdoa mereka mengaku percaya bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Tuhan pakai semua orang-orang yang ada di suku Penesak ini. Terima kasih Bapak. Tuhan lihat kami juga yang hadir di tempat ini di pagi hari ini. Tuhan, kami datang ke tempat ini membawa ucapan syukur kami, membawa setiap persoalan hidup kami, pergumulan kami. Bapa yang baik, dengarkan suara hati kami. Makasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang sanggup mendengar sampai jauh kedalaman hati kami. Makasih Tuhan. Dan saya hamba berdoa untuk semua yang mereka hadir tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan angkat setiap persoalan hidup mereka, yang hubungan kurang harmonis antara suami, istri suami, orang tua, anak orang tua boleh semakin harmonis. Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati pekerjaan, usaha bisnis mereka, Tuhan berkati seluruh isi rumah tangga mereka. Apa yang mereka buat, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Ini rahasia syafaat kami Tuhan. Inilah permohonan kami meyakini Tuhan akan mendengarkannya dan akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Syafaat ini akan kami sempurnakan di dalam doa dan Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, datanglah kerjaan-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, lepaskan kami. Engkau yang mempunyai dan kuasa dan sampai selamat. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 461A, bait 1 dan 2, bersyukur kepada Tuhan.
terus berbaginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Bertokohlah hati dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorak-sorai umat Tuhan, sorak-sorailah. Sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah. Mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Kesan 451 bait pertama dan yang kedua, ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.